Hai, Assalamualaikum. Nama saya Luluzul Faulia. Saya akan menjelaskan jurnal tentang formulasi tablet effervescent daun kersen dengan konsentrasi effervescent mix, di mana tujuan penelitian ini yaitu memanfaatkan daun kersen menjadi salah satu bentuk sediaan farmasi, yaitu tablet effervescent. Kersen merupakan pohon yang selalu hijau. Bagian-bagian dari pohon kersen memiliki kandungan flavonoid, terlebih pada daun dan kulit batang kersen yang memiliki kandungan alkaloid, tanin, saponin, polifenol, flavonoid, flavonol, serta proantosianin dan cyanidin. Tablet effervescent dibuat dengan cara mengempa bahan-bahan aktif dengan campuran bahan-bahan organik. Digunakan kombinasi asam sitrat dan asam tartrat, karena pemakaian bahan asam tunggal saja dapat menimbulkan kesukaran. Asam tartrat jika digunakan sebagai asam tunggal, serbuk yang dihasilkan akan mudah kehilangan kekuatannya dan akan menggumpal. Sedangkan asam sitrat saja akan menghasilkan campuran lekat dan sukar menjadi serbuk. Pembuatan simplisia. Daun yang telah dikumpulkan, dicuci, kemudian dilakukannya sortasi. Setelah sortasi selesai, daun dikeringkan menggunakan matahari tidak langsung. Hal ini dilakukan karena pengeringan menggunakan matahari langsung dapat menyebabkan kerusakan pada senyawa-senyawa yang ada di dalamnya. Setelah menjadi serbuk, dilakukan proses pengayakan. Proses pengayakan ini menggunakan mes nomor 44. Serbuk simplisia yang dihasilkan disimpan dalam wadah yang tertutup rapat. Ekstraksi dilakukan terhadap 150 gram serbuk simplisia daun kersen dengan cara maserasi dengan menggunakan pelarut metanol air selama 3 kali 24 jam. Setelah ekstraksi, dilakukan uji bebas metanol dengan melakukan evaporasi agar ekstrak yang didapatkan bebas dari unsur metanol yang telah digunakan sebagai pelarut dalam proses maserasi tersebut. Pembuatan ekstrak kering dilakukan dengan mencampurkan ekstrak kental dan aerosil. Pada penelitian ini digunakan perbandingan antara ekstrak kental dan aerosil adalah 1:2. Pengeringan ekstrak kental menjadi ekstrak kering juga ditujukan agar mempermudah proses pembuatan granul. Formulasi tablet effervescent. Formulasi tablet effervescent yang akan dibuat yaitu sebesar 1500 mg dengan konsentrasi effervescent mix 50% bobot per volume, 60% bobot per volume, dan 70% bobot per volume, dengan perbandingan asam sitrat 19, asam tartrat 28, dan natrium bikarbonat 53. Granulasi kering adalah proses granulasi tanpa menggunakan cairan dan panas. Proses granulasi kering dilakukan dengan mengkompresi bahan kering menjadi tablet. Tablet effervescent dibuat menggunakan metode granulasi kering yang meliputi penghalusan, pencampuran awal, pengempaan, granulasi, serta pencampuran akhir dan pengempaan menjadi tablet. Pada proses granulasi kering, komponen-komponen tablet dikempa dengan mesin cetak, lalu ditekan ke dalam die dan dikempakan dengan punch sehingga diperoleh massa yang disebut dengan slag. Pada proses selanjutnya, slag diayak dan diaduk untuk mendapatkan granul yang daya mengalirnya lebih baik dari campuran awal. Bila slag yang didapat belum memuaskan, maka prosesnya dapat diulang kembali. Teknik ini cukup baik digunakan untuk zat aktif yang memiliki dosis efektivitas yang lebih tinggi untuk dicetak langsung atau zat yang peka terhadap pemanasan dan kelembaban. Selain dengan slugging, granulasi kering juga dapat menggunakan alat yang disebut roller compactor atau kilsonator. Granulasi kering digunakan untuk bahan-bahan yang tidak dapat dicetak menggunakan cara granulasi basah.
melakukan prekompresi untuk menambahkan kerapatan dan mengeluarkan udara yang terperangkap pada pori. Formulasi tablet effervescent dari ekstrak daun kersen dapat dilihat pada granul formulasi 1, 2, dan 3, yaitu perbedaannya ada pada jumlah asam sitrat, asam tartrat, dan natrium bikarbonatnya. Pada proses pembuatan granul dilakukan 2 kali pengayakan. Pertama, dilakukan pengayakan dengan ayakan 12 mes, bertujuan untuk meningkatkan luas permukaan. Kedua, dengan ayakan 14 mes, agar granul lebih seragam setelah proses granulasi dan dapat meratakan isi rongga alat pencetak tablet. Evaluasi granul effervescent. Dilakukan evaluasi terhadap waktu alir, sudut diam, dan kompleksibilitas. Hasil analisis menggunakan SPSS 16 dengan metode one way ANOVA menunjukkan bahwa variasi konsentrasi effervescent mix tidak berpengaruh nyata terhadap waktu alir. Kriteria sudut diam yang baik adalah antara 25 sampai 30 derajat. Dari hasil analisis data didapatkan bahwa konsentrasi effervescent mix tidak berpengaruh nyata terhadap sudut diam. Hal ini dikarenakan waktu alir dari masing-masing formula hampir sama, yang menyebabkan sudut diam tidak berpengaruh nyata terhadap konsentrasi effervescent mix. Selanjutnya, konsentrasi effervescent mix tidak berpengaruh nyata terhadap kompresibilitas granul effervescent. Evaluasi tablet effervescent. Pada formula 1, 2, dan 3 dilakukan evaluasi terhadap keseragaman bobot dan kekerasan tablet. Hasil analisis data menunjukkan bahwa variasi konsentrasi effervescent mix berpengaruh nyata terhadap keseragaman bobot. P lebih kecil dari 0,05 dengan uji lanjut LSD. Kekerasan tablet dapat dipengaruhi oleh kekuatan pengepresan ketika pengempaan. Lalu, komposisi formula juga dapat mempengaruhi kekerasan tablet effervescent. Variasi konsentrasi effervescent mix tidak berpengaruh nyata terhadap kekerasan tablet. P lebih besar dari 0,05. Evaluasi tablet effervescent. Pada formula 1, 2, dan 3 dilakukan evaluasi terhadap waktu larut, kadar air, dan kadar pH. Konsentrasi effervescent mix tidak berpengaruh nyata terhadap waktu larut tablet. P lebih besar dari 0,05. Dikarenakan natrium bikarbonat dapat mempercepat kelarutan tablet effervescent karena natrium bikarbonat berfungsi sebagai bahan penghancur. Berdasarkan hasil uji kadar air, dari ketiga formula didapatkan semua formula memiliki nilai kadar yang sesuai dengan syarat yang ditentukan, yaitu tidak boleh lebih dari 10% untuk tablet effervescent. Pengukuran pH yang diharapkan adalah sediaan yang tidak terlalu asam, sehingga tablet effervescent aman untuk dikonsumsi. Konsentrasi effervescent mix berpengaruh nyata terhadap kadar pH larutan effervescent, yaitu P lebih kecil dari 0,05. Menurut uji lanjut LSD, konsentrasi 60% bobot per volume berbeda nyata dengan konsentrasi 50 dan 70. Kadar pH yang baik untuk makanan adalah pH yang rendah. Ekstrak daun kersen dapat diformulasi menjadi tablet effervescent dan menghasilkan tablet effervescent yang sesuai dengan syarat-syarat tablet effervescent. Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa formula dengan konsentrasi effervescent mix 60%, yaitu pada formula 2, merupakan formula yang paling baik di antara dua formula lainnya. Hal ini disebabkan formula untuk konsentrasi effervescent mix 60% merupakan konsentrasi yang ideal untuk tablet effervescent. Sekian yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.